Banyak dari kita beranggapan bahwa aerasi hanya mengenai pasokan gelembung-gelembung udara sebagai tambahan untuk oksigen terlarut ke dalam kolam koi. Namun ternyata anggapan tersebut masih sangat sempit sekali. Dan pada video kali ini saya akan share 5 hal yang harus kita ketahui dan kita pahami dan serta kita implementasikan ke dalam kolam koi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Trisno Rianto, dan pada video kali ini gue akan share mengenai 5 hal poin penting yang harus kita pahami dan kita ketahui mengenai aerasi. Yang pertama, aerasi sebagai pendukung suplai oksigen terlarut ke dalam kolam koi. Sebagian besar dari kita, saya maupun teman-teman, pasti beranggapan bahwa jika mendengar kata-kata aerasi adalah mengenai pembicaraan mengenai aerator, diffuser, dan pada akhirnya berujung pada yang namanya suplai oksigen terlarut ke dalam kolam koi. Ya, itu benar bahwa memang artian besarnya, intinya, pada umumnya itu memang aerasi berbicara mengenai suplai oksigen ke dalam kolam koi sebagai penambah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh ikan koi kita. Yang kedua, aerasi untuk water steering. Jadi water steering itu apa? Jadi yang dimaksud dengan aerasi water steering di sini adalah kita membuat tidak ada air yang tidak bergerak. Jadi kita usahakan bagaimana peletakan diffuser kita itu membuat semua air jangkauan di dalam kolam itu semuanya bergerak. Jangan sampai yang mengendap. Jadi misal di kolam saya ini, saya meletakkan diffuser di paling pojok dekat dengan output air dari filtrasi. Yang saya harapkan adalah dari ujung kolam saya di sini, yang dimana mendapatkan dorongan dari pancuran air dari filtrasi dan dorongan dari gelembung udara yang dikeluarkan oleh diffuser, itu akan menggerakkan seluruh bagian air ke ujung yang sebelah sini terdapat output dan si diffuser sampai ke adanya si bottom drain dan si skimmer. Jadi semuanya bergerak, jadi tidak ada air yang diam mengendap. Yang ketiga adalah skimming. Jadi dari peletakan diffuser kita tadi, kita mengharapkan bahwa kita bisa menggerakkan kotoran yang dari tempat yang jauh dari skimmer dan bottom drain itu digerakkan. Jadi kita mengontrol pergerakan air, yang dimana pergerakan air itu akan membawa kotoran yang ada di permukaan air maupun yang ada di dalam air itu mengarah ke bottom drain dan skimmer. Seperti itu. Jadi skimming ini adalah kita mengontrol pergerakan kotoran yang jauh dari bottom drain dan skimmer untuk bisa melaju ke arah bottom drain dan skimmer. Okay. Dan di contoh ini saya akan simulasikan. Jadi sewaktu saya pemasangan diffuser, peletakan diffuser, saya tes mengenai jadi saya contohkan satu benda yang ngapung, yang terapung, itu saya coba peletakannya jauh dari bottom drain skimmer. Apakah berhasil peletakan diffuser saya ini menggiring kotoran tersebut? Yang benda terapung ini saya simulasikan sebagai kotoran, itu akan bergerak dari arah diffuser ke skimmer dan bottom drain. Jadi seperti itu saya pengertiannya. Oke. Yang keempat, aerasi itu berhubungan dengan pH air. Oke, saya tidak pernah menanam tumbuh-tumbuhan, tapi dengan adanya sinar matahari dan hujan yang langsung mengarah langsung ke kolam, itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti jenis lumut ataupun plankton algae ke dalam kolam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa namanya tumbuh-tumbuhan adalah kalau siang hari mereka akan melepas oksigen dan menyerap karbon dioksida, dimana sebenarnya itu bagus karena sebagai tambahan suplai oksigen juga ke dalam kolam koi kita, dan itu berguna untuk koi kita. Namun pada malam hari, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tumbuhan
itu akan menyerap oksigen juga dan akan melepas karbon dioksida. Karbon dioksida ini berlebihan maka akan mengakibatkan pH air menjadi turun. Jadi ini akan menyebabkan kolam menjadi air akan menjadi asam dan pH air turun. Nah, aerasi ini dibutuhkan untuk penambahan oksigen yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan yang menempel atau ada di kolam kita dan ikan koi itu sendiri di malam hari. Jadi selain sebagai suplai oksigen, ini juga untuk menjaga kestabilan si asam air di kolam kita. Yang kelima atau yang terakhir adalah aerasi untuk sistem filter biologis. Baik, apa sih hubungannya dengan filtrasi untuk di chamber biologis? Jadi kalau kita membicarakan mengenai chamber biologis, berarti kita sedang membicarakan mengenai mekanisme hidup juga. Karena di dalam filter biologis kita memberikan di situ media-media seperti biobol, bioring, ataupun karang jaya, ataupun media-media lainnya yang sifatnya untuk memelihara makhluk hidup di situ. Jadi jika kita berbicara mengenai biologis, maka di situ terdapat sejenis apa ya? Mungkin bakteri-bakteri yang menguntungkan untuk kita, bakteri-bakteri baik yang untuk mengurai amoniak. Amoniak itu apa? Amoniak itu ada kotoran ikan. Jadi misal pengalaman saya adalah jika kita ke kolam koi, itu pasti koinya itu akan mendekati kita dan kita nggak tahan untuk memberikan makan ya misal ya, karena memang itulah kenyataannya. Jadi kalau kita setiap ke kolam itu koi nyamperin nyamperin dan seperti minta makan, akhirnya kita kasih makan. Nah, makanya di sini waktu kita memberikan pakan, semakin banyak pakan yang kita berikan ke ikan kita, maka akan semakin banyak juga amoniak yang akan diproduksi oleh mereka. Semakin banyak amoniak yang diproduksi oleh ikan koi kita, maka kerja si bakteri hidup ini juga akan semakin bertambah, gitu kan? Oke. Nah, selain itu, semakin untuk suplai oksigen untuk mereka juga di chamber biologis, kita juga membicarakan mengenai banyaknya ruang-ruang di si chamber biologis yang mengendap. Nah, dengan adanya dorongan si udara ke dalam media si chamber biologis ini, yang dimana di situ banyak sekali media-media seperti biobol, bioring segala macam itu diharapkan si udara ini dapat mencerna apa yang di dalam situ. Jadi tidak ada satu ruang di mana airnya itu akan selalu mengendap di situ. Jadi semuanya akan terkena oksigen juga, terkena udara juga, dan akhirnya membuat si chamber biologis kita juga sehat. Sehat dalam istilah si bakteri baiknya juga mendapatkan suplai oksigen, dan akhirnya di ruang-ruang di media biologis kita juga semuanya istilahnya apa ya, tersirkulasi ya, tidak ada titik-titik mati di situ gitu ya. Jadi itu 5 poin yang harus kita ketahui, harus kita pahami, dan tentunya yang paling penting adalah sesudah kita memahami, kita udah mengetahui, kita harus menerapkan itu dalam kolam koi kita. Karena kalau kita nggak menerapkan, pada akhirnya ya kita cuma tahu aja, nggak diimplementasiin ke kolam koi kita, dan akhirnya nggak ada efek apapun. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa komen, kita diskusi bareng-bareng. Apa yang kurang, apa yang teman-teman belum paham. Insya Allah kalau saya tahu, saya akan share. Kalau saya belum tahu, kita cari bareng-bareng, nanti kita diskusi bareng-bareng. Seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.